Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Okti dari Politeknik Negeri Madiun, Teknologi Informasi kelas 1B, NIM 203307088. Kali ini saya akan mempresentasikan sistem informasi pembayaran SPP sekolah. Problem statement. Deskripsi proyek. Sistem informasi pembayaran SPP sekolah adalah sistem informasi yang digunakan untuk membantu pengelolaan data pembayaran SPP yang meliputi pencarian, penyimpanan, dan keamanan data siswa. Dengan sistem informasi ini, siswa dapat membayar SPP bisa secara online, sehingga proses pembayaran berlangsung dengan cepat dan aman. Lalu, keadaan current system. Yang pertama, proses penjadwalan membayar SPP. Yang kedua, proses pembayaran SPP. Dan yang ketiga adalah lingkup proyek. Aliran sistem informasi lama. Ini adalah gambar-gambar dari laporan pembayaran SPP sekolah per kelas dan daftar siswa. Nanti akan dibuat seperti data ini untuk sistem informasi pembayaran SPP nanti. Lalu faktur pembayaran. Untuk faktur pembayaran kita akan buat seperti gambar yang saya buat ini. Lalu entitas-entitas atau orang-orang yang terlibat pada sistem, yaitu siswa, yang kedua staf administrasi dan keuangan, ketiga kepala sekolah. Keterangan laporan entitas. 3 laporan di atas dicetak sebanyak 2 rangkap. Lalu, untuk laporan pembayaran SPP dan daftar siswa, diarsipkan oleh staf administrasi dan keuangan, dan juga diarsipkan oleh kepala sekolah. Sedangkan, faktur pembayaran diarsipkan oleh staf administrasi dan keuangan 1 rangkap, kemudian 1 rangkap diserahkan ke siswa untuk bukti transaksi pembayaran SPP. Ini adalah diagram aliran sistem informasi lama untuk sistem informasi pembayaran SPP nanti. Dapat dilihat yang saya tampilkan ini. Lalu, aliran sistem informasi baru. Ini adalah gambar dari aliran sistem informasi baru yang kita buat nanti. Lalu adalah Goal Planner, rancangan sistem informasi secara global, meliputi HIPPO atau hierarki input proses output. Ini adalah gambar dari HIPPO sistem informasi pembayaran SPP sekolah, meliputi input dari data siswa, data SPP, lalu data pembayaran. Selanjutnya proses, lalu output akan meliputi laporan transaksi pembayaran, data SPP, dan data transaksi pembayaran. Lalu adalah gambar dari konteks diagram atau diagram konteks. Sistem informasi pembayaran SPP sekolah akan melalui siswa, yaitu data siswa, data transaksi, dan faktur pembayaran. Lalu dilakukan oleh staf administrasi dan keuangan. Data siswa, data transaksi, dan laporan pembayaran per periode, data siswa, lalu faktur pembayaran. Setelah itu, menuju ke kepala sekolah untuk melakukan laporan pembayaran per periode daftar siswa. Selanjutnya, gambar dari data flow diagram level 0. Dapat dilihat dari yang saya tampilkan ini. Lalu, diagram DFD level 1 sistem baru. Ini adalah gambar dari DFD level 1 proses input data siswa, DFD level 1 proses input data transaksi, lalu
gambar dari diagram DFD level 2 sistem baru. Untuk level 1, proses input siswa dari staf administrasi dan keuangan, data siswa, lalu ke siswa. Untuk level 1, proses input data transaksi melalui staf administrasi dan keuangan, data transaksi, dan melakukan transaksi. Untuk diagram level 2 sistem baru, dari siswa, data siswa, lalu data transaksi, dan melakukan transaksi. Nah, ini juga sama seperti yang siswa tadi, transaksi, data transaksi, lalu melakukan transaksi. Yang ini adalah diagram DFD level 3 sistem baru. DFD level 3, laporan pembayaran SPP per periode untuk staf administrasi dan keuangan. Proses output laporan pembayaran SPP per periode, laporan pembayaran SPP per periode, staf menuju staf administrasi dan keuangan. Yang sampingnya adalah DFD level 3, daftar siswa untuk staf administrasi dan keuangan. Proses output daftar siswa menuju daftar siswa lalu staf administrasi. Selanjutnya, DFD level 3, faktur pembayaran untuk staf administrasi dan keuangan. Proses output faktur pembayaran lalu faktur pembayaran menuju staf administrasi. DFD level 3, laporan pembayaran SPP per periode untuk kepala sekolah. Proses output laporan pembayaran SPP per periode menuju ke kepala sekolah. Lalu level 3, daftar siswa untuk kepala sekolah. Proses output daftar sekolah ke kepala sekolah. Sampingnya, DFD level 3, faktur pembayaran untuk siswa. Proses output faktur pembayaran menuju ke siswa. Yang ini adalah desain output. Ini adalah gambar-gambar dari laporan pembayaran SPP sekolah dan daftar siswa SMK PGRI 1 Ngawi. Dapat dilihat yang saya tampilkan ini. Lalu adalah faktur pembayaran. Faktur pembayaran kita akan buat seperti ini untuk mempermudah melakukan transaksi. Untuk relasi antar tabel, melalui siswa, nama, kelas, alamat, telepon, atau HP. Lalu siswa harus memiliki transaksi pembayaran seperti nomor, tanggal pembayaran, pembayaran bulan ke, itu maksudnya seperti kita membayar bulan ke-1, yaitu maksudnya itu membayar pada bulan Januari gitu. Lalu ini jumlah transaksi yang kita lakukan, lalu keterangannya seperti lunas atau tidak lunas. Untuk desain tabel, ini adalah gambar-gambar dari desain tabel siswa dan desain transaksi pembayaran. Lalu nanti kita akan membuat desain input seperti desain input data siswa. Kita akan melakukan penampilan seperti ini untuk mempermudah melakukan pendataan siswa. Lalu ini adalah desain input data transaksi untuk mempermudah melakukan transaksi pembayaran secara online. Lalu adalah desain proses. 1 adalah jumlah pembayaran SPP sama dengan jumlah SPP dikali jumlah semester. Yang kedua, siswa adalah siswa tambah jumlah siswa baru. Yang ketiga, total pembayaran sama dengan total pembayaran ditambah jumlah pembayaran. Ini adalah gambar-gambar dari analisis biaya, tabel analisis biaya, dan tabel analisis manfaat. Gambar-gambar ini untuk mempermudah siswa dapat melihat dari pembayaran-pembayaran untuk melakukan transaksi.
Lalu adalah perhitungan return of investment (ROI). Dari dokumen perencanaan sistem informasi dapat diketahui bahwa proyek sistem informasi bernilai seperti yang saya tampilkan ini. Lalu adalah ROI. ROI yang slide tadi itu, lalu maka investasi pada pengembangan sistem informasi dapat diterima karena akan menghasilkan keuntungan sebesar 30,7%. Lalu adalah kesimpulan-kesimpulan yang dapat diambil dari laporan sistem informasi ini adalah yang pertama, dengan adanya sistem informasi ini, semua pekerjaan akan menjadi lebih mudah dan cepat tanpa melakukan manual lagi. Dan yang kedua adalah sistem informasi ini mempunyai kemampuan yang baik jika diterapkan, karena selain pengolahan datanya secara otomatis dan juga jika terjadi kesalahan pada sistem ini dapat diketahui lebih cepat sehingga lebih efektif dan akurat. Dan yang ketiga adalah sistem informasi ini dapat diakses secara online sehingga proses berlangsung dengan cepat dan aman. Terima kasih sudah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.